Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia Nurhidayah dengan NIM 22060019 dari Prodi Teknik Informatika Kampus STTBS Internasional. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan sekaligus pemateri yang akan membahas tentang komponen dan kabel di dalam CPU dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Andisa Putra, yang kedua Fajar Hidayatullah, yang ketiga saya sendiri yaitu Resti Amelia Nurhidayah, yang keempat Rizky Zuanda Dermawan. Pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Resti Amelia Nurhidayah. Di sini ada komponen-komponen CPU. Yang pertama yaitu power supply. Fungsi power supply yaitu untuk membagikan arus listrik kepada komponen-komponen komputer agar dapat hidup dan saling bekerja. Selanjutnya yang kedua hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai operasi dari komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin besar pula data konvensional yang akan disimpan. Ukuran kapasitas hard disk memiliki beberapa variasi, yaitu mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. Contoh gambar di sini menggunakan 500 GB. Selanjutnya ketiga DVD drive. DVD drive atau disebut juga dengan DVD-ROM berfungsi untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan software tertentu. Contoh ini gambar DVD-nya. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard yaitu tempat atau papan sirkuit untuk menyimpan komponen-komponen komputer, yaitu prosesor, RAM, hard disk, sound card, dan lain-lain. Fungsinya untuk media penghubung antara komponen-komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fajar Hidayatullah. Oke, jadi di sini saya Fajar Hidayatullah akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan tadi oleh rekan saya yaitu Resti. Oke, jadi di sini untuk lanjutannya itu adalah nomor 5 ya, prosesor. Nah, jadi si prosesor ini merupakan sebuah otak dari si komputer itu sendiri. Nah, jadi semua proses atau perintah akan dikerjakan oleh si prosesor ini meskipun masih membutuhkan bantuan dari komponen-komponen lainnya gitu. Untuk cara kerja si prosesor ini, jadi si prosesor ini membaca sebuah instruksi untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, instruksi itu juga dirangkai bersama sehingga ketika dijalankan nanti secara real time dijalankannya, instruksi tersebut membuat sebuah pengalaman untuk si komputer itu sendiri gitu. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh si komputer ini gitu, sebelum dilakukan oleh si komputer ini akan diproses dulu oleh si prosesor gitu. Nah, terus juga di sini yang keenam itu ada baterai CMOS. Nah, untuk baterai CMOS, jadi baterai CMOS ini adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap mengaktifkan meskipun tanpa aliran listrik gitu. Jadi salah satu kegunaannya untuk baterai CMOS ini untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam serta memberikan daya listrik ke si BIOS gitu. Nah, jadi tujuan utama dipasangnya baterai CMOS ini supaya si sistem komputer bisa aktif walau tidak ada saluran listrik gitu. Jadi ya lebih simpelnya sih bisa dibilang saat kita mematikan laptop di jam 20.19 gitu, terus kita ingin menyalakannya lagi dan kita nyalakan laptop itu di jam 21.02 gitu, si jam yang ada di laptop itu akan menunjukkan jam 21.02 gitu.
Nah, supaya bisa menunjukkan jam 21.02 itu atas kinerjanya dari si baterai CMOS ini gitu. Kalau baterai CMOS ini tidak ada, ya si jam pas kita menghidupkan si laptop kita lagi gitu, jamnya itu akan sama dengan saat kita mematikan si laptop itu. Jadi jamnya itu akan menunjukkan 20.19 gitu kalau tidak ada baterai CMOS gitu. Nah, terus di sini ada nomor 7 yaitu chipset not G gitu. Jadi si chipset ini bertugas untuk mengendalikan atau menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGP atau PCI Express dan juga short bridge gitu. Nah, sirkuit ini terintegrasi yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan antar muka ya. Untuk mengkomunikasikan antar muka di antara CPU, PCI Express tadi dan memori. Nah, terus juga di sini yang nomor 8 itu ada chipset short bridge ya. Nah, jadi si chipset ini merupakan jenis chipset yang mengontrol bus IDE, USB, juga mendukung plug and play gitu. Juga menjembatani VCI dan ISA itu ISA ya. Juga mengontrol keyboard dan mouse gitu dan fitur-fitur lainnya juga. Nah, jadi fungsi si chipset Shortbridge ini adalah untuk menangani semua fungsi-fungsi dari input atau output. Semisalnya audio USB, juga keyboard dan mouse tadi gitu. Nah, juga si chipset ini bisa menjadi pengendali interupsi tertentu gitu. Nah, tadi kan ada yang namanya chipset NOR Bridge. Nah, jadi si chipset NOR Bridge ini dengan si chipset SOR Bridge ini dirancang sehingga dapat bekerja sama gitu. Jadi ya bisa dibilang sengaja dirancang gitu supaya bisa bekerja sama untuk mengontrol perangkat lain yang ada di komputer itu gitu. Jadi kedua chipset ini bukan dirancang supaya untuk mengontrol dirinya sendiri gitu, tapi juga supaya bisa mengontrol perangkat-perangkat lainnya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Saputra. Silakan. Selanjutnya ada phone cable panel. Phone cable ini terdiri dari kabel daya, tombol reset, LED indikator, dan port USB. Pada casing komputer biasanya ada di sini di bagian depan komputer. Kabel-kabel tersebut terhubung ke motherboard. Kabel ini biasanya memiliki konektor bergagang dengan label yang menunjukkan fungsi masing-masing pin. Kabel ini harus dihubungkan ke header phone panel pada motherboard agar tombol indikator dapat berfungsi dengan baik. Di saat kita menyalakan komputer biasanya kan harus menekan tombol power. Nah, di situ ada tombol power, tombol reset, sama indikator lampu. Nah, itu masuknya ke kabel ini yang ada di front panel kabel. Selanjutnya kabel power. Kabel power adalah kabel utama yang menghubungkan sumber daya listrik dari PSU atau power supply unit ke motherboard. Kabel ini umumnya memiliki konektor bergagang berlabel 24 pin yang harus terhubung ke header power motherboard. Beberapa motherboard juga mungkin memiliki konektor tambahan seperti 8 pin atau 4 pin yang disebut konektor daya CPU. Jika tidak ada kabel ini, mungkin motherboard kita tidak akan menyala. Jadi kabel ini berfungsi untuk memberikan listrik ke motherboard. Selanjutnya kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan
perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, solid state drive, atau DVD atau CD-ROM ke motherboard. Kabel ini memiliki konektor SATA yang datar di kedua ujungnya, dan konektor ini harus terhubung ke port SATA pada motherboard dan perangkat penyimpanan. Kabel SATA berfungsi untuk menyambungkan antara motherboard dengan si media penyimpanan, contohnya hard disk, SSD, ataupun CD-ROM. Selanjutnya ada konektor SATA. Konektor SATA adalah port pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan kabel SATA. Biasanya motherboard modern memiliki beberapa port SATA yang terletak di dekat area penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Konektor SATA berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antara motherboard dan perangkat penyimpanan. Biasanya konektor SATA ini untuk memberikan daya pada hard disk, SSD, ataupun CD-ROM. Karena kalau tidak ada daya listrik, mereka tidak akan menyala. Selanjutnya ada kabel daya CPU. Kabel daya CPU adalah kabel yang menghubungkan dari PSU ke motherboard melalui konektor daya CPU. Kabel ini biasanya memiliki konektor berlebar 8 pin atau 4 pin yang harus terhubung ke konektor daya pada motherboard. Kabel ini memberikan daya ke unit pemrosesan pusat CPU pada motherboard. Biasanya kabel ini sama seperti yang tadi, yang kabel power, memberikan daya untuk sekitaran di prosesor biasanya. Mungkin untuk saya sampai di kabel daya CPU, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai komponen-komponen yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juanda Darmawan. Di sini saya akan presentasi mengenai slot yang ada di motherboard. Nah, di sini ada slot prosesor. Nah, untuk gunaannya, slot prosesor ini untuk menampung sebuah prosesor. Nah, ini slot prosesor ya, ini slotnya. Nah, yang kemudian harus bukan diperingati ya. Di sini slot prosesor ini sangat rawan. Apabila salah satu pin ya, ininya ada yang rusak atau yang hilang, maka slot prosesor ini tidak akan berfungsi. Nah, kemudian ada slot baterai CMOS. Nah, baterai CMOS sama ini untuk menampung sebuah baterai tersebut. Nah, untuk slot baterai CMOS sangat penting, dimana kalau ada yang rusak di salah satu slotnya, maka si baterai CMOS itu tidak akan berfungsi juga. Kemudian ada slot RAM. Nah, ini slot RAM ya. Di sini slot RAM. Slot RAM itu untuk menampung sebuah RAM. Nah, biasanya di motherboard itu RAM itu slot RAM-nya itu lebih dari satu. Nah, ini slot RAM. Lanjut. Nah, di selanjutnya ada slot SATA. Nah, ini slot SATA. Apa sih itu slot SATA? Slot SATA itu untuk menancapkan atau menghubungkan sebuah kabel SATA ke motherboard. Nah, biasanya kabel SATA itu digunakan untuk menyambungkan hard disk ke motherboard. Itu kabel SATA. Kemudian ada slot kabel power atau kabel power supply ya kalau bisa. Nah, apa sih itu slot kabel power? Nah, biasanya slot kabel power itu digunakan untuk menancapkan ya. Nah, ini slot kabel untuk menancapkan kabel power agar motherboard mendapatkan arus listrik dari power supply dan dapat berfungsi. Nah, ini slot kabel powernya. Dan terakhir ada PGA card. Nah, apa sih itu PGA card? PGA card biasanya itu berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah apa ya? Biasanya mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Itu untuk PGA-nya. Nah, mungkin untuk presentasi saya dicukupkan sekian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.